Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Fisku, ketemu lagi dengan saya di Supriyanto. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak sahabat fisikaku untuk memahami konsep rangkaian listrik arus arah atau rangkaian listrik DC. Pada kesempatan ini, konsep dasar yang kita pahami tentang syarat terjadinya aliran muatan listrik pada suatu rangkaian. Sebagai bahan untuk melakukan virtual lab, kita menggunakan aplikasi PET, Basic Education Technology, pada materi listrik magnet. Nah, di sini ada komponen yang diperlukan, salah satunya adalah kawat penghubung atau penghantar, kemudian baterai sebagai sumber tegangan, kemudian pohlam, terus kemudian resistor, kemudian saklar atau switch. Nah, di sini tambahkan yang lain, ada sekring, ada baterai, dan yang lain-lain. Ya. Tentunya teman-teman atau sahabat fisika sudah memahami apa syarat terjadinya aliran muatan pada rangkaian listrik arus arah. Kita coba pertama, kita tempatkan di sini sumber tegangan baterai. Pada saat ini sudah terjadi aliran muatan belum? Di sini diilustrasikan di dalam baterai ada elektron-elektron muatan negatif. Pada saat ini karena baterai masih berdiri sendiri, belum terjadi aliran muatan listrik. Kemudian bohlam kita taruh di sampingnya. Saat ini apakah sudah terjadi aliran? Ternyata juga belum, bohlamnya juga masih dalam kondisi mati. Nah, kita siapkan saklar, di sana kita hubungkan dengan baterai, saklar. Terus kemudian penghantarnya kita hubungkan, coba kita hubungkan, ini untuk penghantar pada kutub positif baterai dihubungkan dengan kutub positif pada bola lampu. Nah, itu sambil kita rapikan. Nah, seperti ini. Sekarang yang kutub negatifnya juga kita hubungkan di sana. Nah, ini kita hubungkan dengan saklar. Nah, sehingga di sini ada komponen yang diperlukan untuk menunjukkan terjadinya aliran muatan listrik atau tidak. Nah, itu yang pertama adalah sumber tegangan. Ini baterai, terus kemudian penghantar. Nah, di sini ada bola lampu, ini ada saklar. Nah, saklarnya kebetulan sudah ditutup. Pada saat kondisi seperti ini, saklarnya masih terbuka, di dalam rangkaian arus listrik DC-nya tidak terjadi aliran muatan. Nah, ini ketika saklarnya kita hubungkan, maka di sana akan terjadi aliran muatan listrik pada suatu penghantar. Sehingga syarat terjadinya aliran muatan pada suatu rangkaian listrik atau terjadi arus listrik adalah yang pertama adanya sumber tegangan, terus kemudian adanya penghantar. Nah, kemudian rangkaiannya tertutup. Jika rangkaiannya terbuka, nah seperti ini, maka tidak terjadi aliran muatan listrik atau arus listrik. Tapi ketika rangkaian tertutup, maka akan terjadi aliran muatan atau arus listrik. Apa itu rangkaian tertutup? Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak terdapat ujung pangkalnya. Oke, itu yang kita pahami tentang rangkaian listrik arus arah sebagai syarat terjadinya aliran listrik pada suatu rangkaian. Oke, sahabat fisika, untuk berikutnya kita akan mencoba memahami bagaimana besarnya tegangan listrik jika dirangkai secara seri.
Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri itu rangkaian yang sejajar. Nah, ini misalnya ada, ini saya biarkan satu baterai, ini dua baterai. Nah, saya jadikan dua. Ini muatan positifnya saya balik ada di kiri begitu. Nah, seperti ini. Nah, ini baterainya. Nah, kemudian kita siapkan penghantarnya. Nah, ini penghantarnya. Ini switch-nya atau saklar. Nah, berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik. Nah, ini bohlam, bola lampu. Nah, kita hubungkan dengan penghantar. Nah, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, begini. Terus ini yang kutub negatif pada bola lampu kita hubungkan dengan saklar. Nah, perhatikan di sini, ini ada yang pertama bola lampu kita hubungkan dengan satu buah baterai, yang kedua satu bola lampu dihubungkan dua buah baterai. Kita lihat ini rangkaiannya seri, sehingga kutub positif dihubungkan dengan negatif, positif, negatif begitu, ya. Nah, sekarang kita on-kan switch-nya atau saklarnya. Nah, di sana nyala lampu. Nah, sekarang terang mana dengan lampu yang kedua? Nah, lampu dua lebih terang. Dan ini menunjukkan bahwa sumber tegangan jika dihubungkan atau dirangkai secara seri, maka akan semakin besar. Nah, ini bisa kita hitung besarnya tegangan listrik atau voltase. Ini untuk maaf, kita balik posisinya, saya taruh di tengah biar memudahkan. Nah, ini yang positif dihubungkan positif, gitu kan? Yang negatif kita hubungkan dengan negatif. Nah, biar kelihatan. Nah, ini posisinya, teman-teman. Ini ada 9 volt baterainya. Nah, sekarang ini coba digunakan untuk mengukur yang dua baterai disusun secara seri. Nah, ini besarnya berapa? Nah, ini besarnya 18 volt. Jadi 2 kali lebih besar. Sehingga di sini dipahami bahwa besarnya tegangan listrik jika disusun atau dirangkai secara seri, maka merupakan jumlah dari keseluruhan tegangan yang disusun secara seri. Ini konsep yang pertama. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana dengan arus listrik yang mengalir pada satu rangkaian. Ini sementara kita off-kan dulu. Nah, begitu. Nanti pada bahasan berikutnya kita akan memahami tentang konsep arus listrik pada suatu penghantar. Nah, ini switch-nya kita off-kan dulu. Nah, kita ingin mengukur besarnya arus listrik. Sementara ini salah satu penghantarnya kita lepas dulu, kemudian kita sisipkan ampermeter di sana. Ini ada ampermeter di sini. Nah, ini juga kita siapkan ampermeter di sana. Nah, kita hubungkan dengan penghantar. Nah, begitu. Ini juga kita hubungkan dengan penghantar. Kita lihat besarnya arus listrik. Nah, ini kita on-kan. Ini arus yang mengalir 0,9 ampere. Yang di sini arus yang mengalir 1,8 ampere. Ternyata pada rangkaian seri, untuk besarnya kuat arus juga lebih besar. Jadi arusnya lebih besar, merupakan jumlah dari 2 kali dari. Lalu bagaimana dengan hambatan? Nanti akan kita lihat pada tayangan berikutnya. Sementara itu teman-teman, untuk bahasan kita kali ini, sebelum kita lanjutkan pada